Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SK Podcast, di mana kali ini saya sudah bersama Bapak Budi Hananto ya. Beliau ini Kepala Bidang Kepesertaan Iya, BPJS Ketenagakerjaan ya, Kudus ya. Bapak Budi, apa kabar? baik. Udah, Alhamdulillah oke. baik ya Pak. Ya. Oke, kali ini kita mau bahas-bahas yang ringan aja nih seputar Mm-mm. BPJS Ketenagakerjaan sebagai wadah perlindungan pekerja. Ya. Nah, sebelum bahas lebih jauh lagi nih, yang paling penting, yang mungkin masih belum banyak yang tahu ya Pak, Mm-mm. BPJS Ketenagakerjaan ini tuh buat siapa aja sih? BPJS Ketenagakerjaan buat siapa? Buat semua orang yang bekerja. Gitu. Ya, buat semua orang yang bekerja. Eh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khusus ketenagakerjaan ya. Jadi buat orang yang bekerja di perusahaan, bekerja sebagai UMKM, bekerja mandiri, jualan, jadi tukang ojek, jualan di pasar, jualan bakso, atau usaha mandiri di rumah, buka salon, atau semua orang yang bekerja, petani, nelayan, semua yang bekerja. Semua yang bekerja itu Ya, berhak dapat BPJS iya, Ketenagakerjaan ya Pak. betul. Karena selama ini setahu saya tuh kayak bekerja yang di bawah perusahaan aja ya Pak. Mungkin kayak di Ya, pabrik atau di perusahaan apa gitu. ya, Ternyata tuh perorangan juga boleh ya, usaha pribadi boleh, itu boleh. boleh. Semua orang yang bekerja, yang memiliki eh, pekerjaan dan menghasilkan income. Semua bisa daftar di BPJS Ketenagakerjaan karena semua pekerjaan punya risiko. Oh iya. Namanya risiko kerja ya. Risiko kerja itu bukan hanya risiko bisnis usahanya yang gagal, tapi risiko dirinya sendiri. Kecelakaan kerja. Mungkin terjadi ketika kita sedang melakukan pekerjaan kita, terjadi kecelakaan. Kecelakaannya macam-macam, kita tidak tahu bentuknya seperti apa dan kapan terjadi. Itu risiko. Risiko yang kedua adalah kematian. Ya, setiap orang pasti mati ya, pasti meninggal dunia. Cuman waktunya kapan? Apakah kita sedang bekerja atau tidak? Iya. Ya. Kemudian ada risiko hari tua. Makanya kita mengajak semua tenaga kerja juga menabung untuk risiko hari tua. Tua itu sudah pasti, ya. Iya. Kalau nggak meninggal tua, setelah tua meninggal juga, gitu kan? Nah, jadi tua, dia harus mempersiapkan hari tuanya. Siapa tahu setelah hari tua dia sudah tidak produktif lagi dalam pekerjaannya, sudah tidak lagi berusaha, dia masih punya jaminan hari tua, Iya. simpanan, tabungan, jaminan hari tua. Terus yang keempat adalah jaminan pensiun. Ini modelnya agak berbeda dengan jaminan hari tua. Kalau jaminan hari tua itu tabungan yang bisa dicairkan ketika hari tua. Nah, kalau pensiun ya seperti pensiun di layaknya pegawai negeri, Iya. TNI, Polri ya. Nah, itu juga bisa dimiliki oleh tenaga kerja. Gitu, terutama yang kalau sampai pensiun biasanya di perusahaan-perusahaan ya. Kayak gitu. Berarti tadi Hmm. ada 4 program ya Pak istilahnya lah ada. 4 program, sekarang ditambah satu lagi oleh mulai 2021 kita ada program yang ditambahkan oleh pemerintah ya, karena Iya. ini program pemerintah. Yang 4 program tadi berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 2014. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja kemarin menambahkan satu program lagi di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Oh iya, kayak Jadi kalau di PHK gitu Pak. ya, betul. Kalau seseorang di PHK ya, eee, itu dia akan mendapatkan santunan, uang tunai, dan juga pelatihan. Jadi, eee, ini satu langkah, eee, kita menjadi negara maju. Iya. Mbak pernah dengar mungkin ya, wah itu kalau di luar negeri katanya orang pengangguran dibayar gitu ya. Iya, iya. Nah, ini langkah pertama kita menjadi negara maju. Orang yang ter-PHK diberikan santunan, Iya. diberikan uang tunai ya, untuk sementara mereka tidak punya penghasilan karena ter-PHK, sambil dia meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan dan juga mencari pekerjaan lain yang nantinya bisa menjadi pemasukan atau income buat dirinya untuk selanjutnya, begitu. Berarti tadi programnya itu ada yang jaminan kematian, Betul? jaminan hari tua, Ya, jaminan kecelakaan kerja, betul.
Jaminan itu pensiun sama yang satu lagi tadi apa, Pak? Jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan Ya, pekerjaan. Ada 5 jaminannya, ya, tentunya memberikan manfaat sendiri-sendiri ya buat ya, para pekerja. betul. Cuman, Sebelum ini nih Pak, bahas lebih jauh lagi nih. mm, Cara mengurus atau mengajukan BPJS Ketenagakerjaan itu gimana? menjadi peserta BPJS Iya, menjadi Ketenagakerjaan. peserta. Oke, Betul. untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini kalau untuk yang di perusahaan yang ada di Kudus ini, sekitar Kudus dan sekitarnya, untuk perusahaan besar relatif lebih tertib ya. Jadi kalau seseorang sudah eh, keterima kerja di perusahaan itu, dia biasanya didaftarkan langsung oleh perusahaan ya. Oleh perusahaan, jadi dia hanya tinggal menyetorkan identitasnya dia, KTP ya, dan lain-lain nanti didaftarkan oleh perusahaan. Kemudian yang masih banyak, kalau perusahaan relatif tertib biasanya karyawan baru langsung didaftarkan ya. Iya. Nah, sekarang yang masih banyak belum terdaftar dan belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan adalah biasanya yang kecil, menengah, UMKM Iya. gitu ya. Nah, itu masih belum banyak yang terdaftar. Nah, ini kami ingin mendorong UMKM ya, perusahaan-perusahaan yang baru rintisan ya, baru mulai, terus perusahaan kecil ya. Itu ayo daftarkan tenaga kerjanya, karyawannya, bahkan pemiliknya sendiri ya. Biasanya kalau itu pemiliknya masih terlibat ya. Kalau Iya. perusahaan besar kan udah tinggal bosnya, udah tinggal santai ya, nggak ikut kerja ya. Nah, misal pemiliknya juga ikut didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, karena penting sekali ya untuk UMKM. Dia bayangkan ya, sekarang omsetnya berapa sih? Iya. Sebulan, setahunnya berapa ya? Kemudian mungkin ada, ya mudah-mudahan tidak terjadi, salah satu karyawannya mengalami kecelakaan. Iya. Misalnya sedang berangkat kerja atau pulang kerja, kecelakaan di jalan, atau sedang melakukan pekerjaannya di tempat kerja atau di perjalanan begitu ya, yang ada hubungannya dengan kerja, kecelakaan. Kemudian yang menanggung biaya untuk masuk rumah sakit, untuk merawat, mengobati sampai dengan sembuh itu siapa? Perusahaannya. Karena berkaitan dengan Iya. pekerjaan yang sedang dikerjakan, dikerjakan, maka perusahaan lah yang harus bertanggung jawab ya. Itu sudah jelas di Undang-Undang Ketenagakerjaan, sudah jelas ya. Perusahaan lah yang bertanggung jawab. Bayangkan jika UMKM modalnya juga belum kuat, keuangannya juga belum mumpuni, tidak seperti perusahaan-perusahaan besar, Iya. harus menanggung salah satu karyawannya yang kecelakaan kerja. Pernah masuk rumah sakit, Mbak? Pernah. Berapa lama di rumah sakit? Berapa lama? 3 hari. 3 hari. Biayanya lumayan ya. Iya. Bisa sampai jutaan ya. Iya, Ya. tergantung sakitnya. Apalagi kecelakaan kerja mungkin Iya. harus operasi dan segala macam. Biayanya bisa besar. Itu menjadi tanggungan UMKM, perusahaan-perusahaan kecil ini. Nah, ini kan bisa mengganggu alur keuangannya ya. Iya. Cash flow keuangan UMKM terganggu. Makanya supaya tidak terganggu cash flow-nya, ayo daftar di BPJS Ketenagakerjaan. Karena cash flow-nya jadi fix ya, fix cost. Satu orang didaftarkan, biayanya berapa sudah jelas. Tiap bulannya tinggal iuran sudah jelas ya. Iya. Jadi kalau ada terjadi sesuatu, kecelakaan kerja dan lain-lain, sudah tidak akan mengganggu keuangan perusahaan karena biayanya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Iya, Pak. Nah, gitu. Karena ujungnya juga kalau nggak didaftarin yang rugi perusahaannya sendiri. Yang rugi perusahaan sendiri. Kehilangan tenaga kerja. Betul. Dalam keuangan juga dirugikan. Produktivitas tenaga kerjanya Iya. tidak ada karena dia sakit, Iya. harus dirawat ya. Keuangan perusahaan juga harus keluar karena harus membiayai pengobatan, perawatan dan lain-lain ya. Nah, itu. Nah, Iya, jadi iya. penting sekali untuk UMKM, untuk perusahaan-perusahaan kecil, menengah ya. Iya. Kalau perusahaan besar relatif tertib, malahan kok yang besar yang tertib ya. Mungkin karena itu pekerjaannya banyak ya, Pak. Iya, Resikonya betul. semakin gede. Semakin gitu. besar, betul. Besar. Ya. Nah, untuk UMKM kecil, kecil menengah gitu, Pak, Mm-mm. atau pedagang, Mm-mm. petani gitu-gitu Ya. yang mau daftar BPJS itu caranya gimana, Pak? Oke, jadi saya akan untuk UMKM dulu ya. UMKM, pengusaha-pengusaha menengah kecil ya. Silahkan daftarkan diri.
caranya gampang, pasti para pengusaha ini sudah punya SIU, punya NIB, NPWP, pasti sudah punya lah ya. Jadi itu didaftarkan, itu salah satu bagian dari persyaratan untuk pendaftaran. Kemudian tenaga kerjanya misalnya ada 5, ada 10, ada 15 begitu ya. Itu KTP-nya saja dikumpulin, begitu ya. Kemudian isi formulir, datang ke BPJS Ketenagakerjaan atau nanti tinggal telepon saja, nanti petugas kami akan datang ke tempat Bapak Ibu sekalian ya yang mau mendaftarkan diri. Nanti ada iuran tentunya ya. Setelah formulir dia dilengkapi, diisi, ada iuran ya. Iurannya berapa? Nah, itu Pak yang penting. Ini yang menarik. Saya punya brosur di sini untuk penerima upah ya. Jadi istilahnya sekarang itu kalau yang di lewat badan usaha itu disebut penerima upah. Jadi karyawannya itu kan menerima gaji ya. Nah, ya menerima gaji. Jadi itu minimal didaftarkan menggunakan standar UMK Kudus ya, 2.290 sekian. Kemudian nanti kalau bidang usahanya jasa itu hanya dikenai 0,24% ya untuk jaminan kecelakaan kerja. Ya, 0,24% ya dari atau sekitar 5.500 lah ya, 5.500 untuk kecelakaan kerja. Kemudian ada program jaminan kematian. Itu 0,3% atau sekitar 6.800 begitu ya. Kemudian nah itu yang wajib kalau kecil, perusahaan kecil dan mikro itu wajib 2 program saja. Apa aja itu Pak tadi? Yang kecelakaan kerja dan kematian. Ya, 2 program itu. Jadi kalau pakai UMK Kudus sekitar 12 ribuan ya. Iya. Sekitar 12 ribuan. Itu per bulan, per orang. Ya. Nah, bagaimana kalau tadi 12.300 ya, kira-kira 12.300. Bagaimana kalau misalnya ini mau ditambah 1 program lagi jaminan hari tua? Karena ini bekerja mungkin agak lama di sini gitu kan, ya siapa tahu nanti sampai tua nanti nggak produktif, kita masih punya tabungan kan ya. Bentuk perhatian si pengusaha juga untuk karyawannya ya. Ini nanti kalau kamu masih punya tabungan nih, ayo kita nabung bersama-sama ya. Nabungnya itu 5,7% ya, 5,7% dari UMK Kudus itu sekitar 130.000 tabungannya. Nah, tabungan ini nanti bisa dicairkan. Jadi, namanya tabungan ya. Nabung di BPJS Ketenagakerjaan. Nanti ketika dia sudah berhenti kerja dari perusahaan itu, ya bisa dicairkan. Atau misalnya disambungkan, dia pindah ke perusahaan lain, bisa disambungkan, dilanjutkan tabungannya. Bisa dilanjut berarti. Bisa dilanjutkan. Ya, namanya jaminan hari tua. Ya, nanti ketika usia tua, kita sudah tidak produktif, baru kita cairkan. Jadi di hari tua kita bisa tentram, tenang karena masih punya tabungan begitu. Berarti bisa dicairkan dalam bentuk uang gitu. Uang dong. Ya, jadi begitu. Jadi itu tabungan ya, 3 program ini untuk usaha yang kecil ya, yang menengah, UMKM, silahkan. 3 program ini saja sudah cukup untuk melindungi, tidak perlu sama jaminan pensiun ya. Tapi kalau misalnya pengusahanya punya perspektif yang lain, jangka panjang, wah saya ingin karyawan saya ini walaupun hanya 5 orang gitu, karyawan toko gitu kan, saya ingin mereka punya jaminan pensiun supaya nanti kalau tua sejahtera punya pensiunan seperti pegawai negeri misalnya. Boleh ikut jaminan pensiun, boleh. Ya, Pak. Boleh. Cuma yang wajib 3 tadi. 3 itu untuk yang kecil dan mikro ya. 3 program itu. Jadi iurannya murah saja ya. Tadi kalau hanya 2 program misalnya, saya masih omsetnya nggak terlalu besar, misalnya saya hanya daftar 2 program saja dulu, boleh, silahkan 2 program kecelakaan kerja dan kematian, karena inilah resiko yang paling besar sebetulnya ya. Kita nggak tahu kapan terjadi kecelakaan kerja, kita tidak tahu kapan mati, meninggal dunia gitu kan. Kalau hari tua ya nabung, kita nabung juga bisa nabung di tempat lain, boleh, nggak apa-apa. Tapi 2 program ini
yang kita tidak bisa duga-duga ya. Jadi murah sekali, hanya 12.500 sekitar itu ya, 12.300 sekian begitu ya. Standar UMK Kudus nanti akan dilindungi dalam program kecelakaan kerja dan kematian. Kecelakaan kerja itu ya dia akan menanggung biaya pengobatan dan perawatan sampai dengan sembuh. Jadi tidak ada plafon. Jadi plafonnya berapa plafon yang nggak ada sampai dengan sembuh. Di undang-undangnya ditulis sampai dengan sembuh. Misalnya kecelakaan di jalan atau di sini deh kesetrum gitu ya, kesetrum di kabel gitu, kesetrum terus bisa kebakar. Kadang-kadang kesetrum bisa kebakar ya. Dirawat di rumah sakit sampai dengan sembuh. Biayanya berapapun. Atau tiba-tiba kepleset ke depan, di depan itu kepleset jatuh, geledak, kepalanya kebentur tembok. Boleh ya, Pak, dapat BPJS. Masuk rumah sakit, ya kan ini di lingkungan kerja kan. Nah, masuk rumah sakit, tahu-taunya koma. Ya kan? Iya. Koma, kapan titiknya nggak tahu. Ya kan? Iya. Koma bisa berbulan-bulan. Bisa bertahun-tahun. Biaya rumah sakitnya bayangkan berapa? Ditanggung semua. Ditanggung semua oleh BPJS Ketenagakerjaan. Padahal iurannya tadi cuma berapa? 12.000. Ya. Ya. Iya. Manfaatnya besar sekali. Itu untuk baru perawatan dan pengobatan. Belum lagi ada santunan sementara tidak mampu bekerja. Misalnya nih, tadi yang kecelakaan tadi, kepleset gitu ya. Kepleset karena hujan-hujan, lari gitu ke bagian sebelah sana, ini studionya sebelah sana ya. Oke, terus kepleset jatuh, masuk rumah sakit karena patah tangan misalnya. Terus dia nggak bisa bekerja atau patah kaki, harus istirahat dulu selama 1 bulan misalnya. Ya. 1 bulan. 1 bulan orang itu nggak kerja, perusahaan nggak gaji nggak? Enggak, Pak, harusnya. Rugi kan perusahaan. Nah, kalau perusahaan tetap ngegaji, yang rugi perusahaan. Kalau perusahaan nggak ngegaji, yang rugi tenaga kerja. Nah, ada santunan sementara tidak mampu bekerja yang membuat dua-duanya tidak rugi. Karena gajinya akan dibayari oleh BPJS Ketenagakerjaan selama dia sakit atau tidak bekerja karena kecelakaan kerja. Untung kan? Iya, untung. Perusahaan nggak rugi, nggak ngeluarin biaya, ya. Gaji sama kayak gaji sehari. Gaji yang dilaporkan tadi kan kalau pakai yang 12.500 tadi, sekitar itu kan pakai UMK Kudus 2.290.000. Ya segitu. Dapatnya 2 juta. Iya. Segitu. Padahal iurannya 12.000. Iya. Tapi kalau misalnya sakitnya hanya 2 minggu, ya tinggal dibagi 2, gitu kan. Sakitnya hanya seminggu, tinggal 7 hari kali dibagi 30 kali 7 hari. Kan harian itu dihitungnya. Kalau sebulan setengah ya nanti sebulan setengah gaji, gitu kan. Kalau tadi koma, ya kan? Titiknya nggak tahu kita. Ya kan? Kalau nggak koma, sakit di rumah nggak boleh, Pak. Kalau sakit beda lagi, nanti saya jelaskan. Kalau tadi koma karena kecelakaan kerja, selama 2 tahun pertama, 6 bulan kali 2, 1 tahun pertama, itu akan diberikan penghasilan sesuai dengan yang dilaporkan tadi. Kalau yang dilaporkan UMK Kudus, maka kita akan berikan. Kalau misalnya saya gajinya 5 juta, oke, iurannya tinggal dikalikan aja berapa ya. Oke. Nah, itu akan mendapatkan selama 1 tahun itu 100% dari upah yang harus dia terima. Selama 1 tahun yang koma, kita nggak tahu bangunnya kapan. Biaya pengobatan, perawatan aman, ya kan? Keluarga di rumah, dia tulang punggung keluar, nggak punya penghasilan. Penghasilannya tetap ada, dibayari, aman. Iurannya 12. Iya. Aman kan? Iya, aman. Nah, itu makanya manfaatnya banyak banget. Nah, terus tadi apa tadi yang saya mau jelaskan? Yang cuma sakit di rumah gitu. Sakit di rumah. Nah, ini ada 2 BPJS. Iya. Ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan. Nah, ini perlindungan yang paripurna. Jadi, daftarkanlah di dua-duanya. Karena seperti Mbak suka pakai motor kan? Kalau hujan-hujan atau sore-sore gitu, udah malam gitu, pakai motor, pakai jaket, ya kan, supaya tidak masuk angin. Pakai helm, antisipasi kalau jatuh kebentur tidak
sakit, Iya, iya. gitu kan. Nah, itu seperti itu, lengkap. BPJS Ketenagakerjaan itu seperti helm atau sarung tangan atau pelindung lainnya, Melindungi. melindungi dari kecelakaan, benturan dari luar, jatuh, terpukul, kesetrum, keracunan, itu kecelakaan. Nah, kalau BPJS Kesehatan melindungi sakit, kalau tadi sakit karena kecelakaan, ini sakit karena penyakit. Itu tugasnya BPJS Kesehatan. Kesehatan. Misalnya apa? Darah tinggi, jantung, kolesterol, flu, batuk, pilek, itu kan sakit karena apapun ya. penyakit. Itu di BPJS Kesehatan. Tapi kalau sakit karena kecelakaan Kerja. yang hubungannya dengan kerja, itu di BPJS Ketenagakerjaan. Itu bedanya. Oh, berarti kalau orang kerja izin sakit itu masuknya ke BPJS BPJS Kesehatan. Karena kalau sakitnya karena kecelakaan kerja baru BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Begitu. Jelas ya? Iya, jelas. Alhamdulillah, Pak, jelas. Ya. Oke, untuk pendaftar BPJS Ketenagakerjaan sendiri, pesertanya ada berapa, Pak, di Kudus? Sekarang ya sekitar 200.000 orang ya, sekitar ya. Jadi ya 230 ribuan tenaga kerja yang sudah terdaftar ya. Kebanyakan memang dia dari perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan yang besar di sini. UMKM juga sudah cukup banyak, dari sekolah-sekolah ya, pegawai non ASN ya, non ASN yang di pemerintah desa dan lain-lain itu sudah terdaftar. Nah, sekarang yang fokus kita adalah UMKM dan sektor informal, artinya yang tadi nelayan, di sini nggak ada nelayan, petani ya, pedagang di pasar, PKL ya, toko-toko kecil, UMKM, perusahaan-perusahaan kecil ini yang masih perlu kita kejar, karena sekarang ini yang terdaftar baru sekitar 11.000 orang, 11.000 tenaga kerja. Dari UMKM sama ya, yang informal perusahaan-perusahaan tadi, kecil, ya, yang istilahnya kalau kita disebutnya BPU ya, bukan penerima upah atau yang mandiri. Bukan penerima. Ya, padahal potensinya itu masih sangat banyak. Jadi kita baru hanya ya nggak nyampe 10%, kurang dari 10% ya. Masih banyak ya, di pasar pedagang banyak sekali. Tapi mereka masih banyak yang belum terdaftar. Ya, berapa pasar yang ada di BPJS sini. Ketenagakerjaan. Kemudian petani di sini banyak sekali, tapi banyak juga yang belum terdaftar. Gitu. Tukang ojek ya, pekerja-pekerja banyak yang belum terdaftar ya. Itu PKL-nya itu yang kita terus edukasi pelan-pelan melalui berbagai pihak ya, termasuk kami juga dengan pemerintah daerah juga terus memberikan informasi, memberikan sosialisasi, yang bekerja dengan lembaga-lembaga lain juga begitu. Oke, jadi kali ini lagi fokusnya ke UMKM, pengusaha betul. Informal gitu ya, Pak, biar ikut jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena keuntungannya banyak sekali ya, dengan iuran yang sangat-sangat murah, tapi manfaatnya sangat-sangat besar ya. Gitu. Oke, sebelum saya tutup nih, saya meminta closing statement sedikit mungkin ya dari Pak Budi ini, mungkin terkait kayak pengusaha di luar sana yang belum tahu gimana BPJS Ketenagakerjaan, gimana cara daftarnya, mungkin bisa disampaikan sekarang. Oke. BPJS Ketenagakerjaan ini akan memberikan perlindungan bukan hanya untuk tenaga kerja, tapi juga untuk pengusaha. Jadi mitra untuk pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha besar, seluruh pengusaha jadi mitra ya, karena untuk memberikan perlindungan kepada dirinya dan tenaga kerjanya. Pendaftarannya sangat mudah karena kita memberikan banyak kemudahan ya, sederhana, hanya tinggal semua pasti sudah punya gitu lah. KTP pasti sudah pegang ya, NPWP pasti perusahaan pasti ada lah ya, NIB, bahkan warung kecil pun warung kecil, saya cuma warung nggak punya izin usaha ya, izin RT RW aja cukup kok gitu kan, tidak perlu susah-susah, yang penting dia punya KTP lah. Simpelnya begitu. Bisa daftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Bisa online. Tinggal coba klik di www.bpjsketenagakerjaan.go.id ya. Nanti di sana ada
fitur untuk pendaftaran online ya. Atau jika online masih agak bingung, silahkan hubungi kantor kami, hubungi di BPJS Ketenagakerjaan di Jalan Pramuka 368 ya. Nanti tim kami akan membantu sampai tuntas begitu ya. Yang jelas ini akan memberikan manfaat yang sangat besar tadi, bukan hanya untuk tenaga kerja tapi juga untuk pengusaha, terutama pengusaha kecil itu supaya tidak mengganggu cash flow ya kalau terjadi sesuatu. Jadi cash flow tetap stabil, usaha tetap jalan, apalagi di masa sulit seperti ini ya. Ekonomi lagi sulit. Yang dijaga adalah stabilitas. Untuk menjaga stabilitas, daftarkan tenaga kerjanya di BPJS Ketenagakerjaan supaya anggarannya sudah jelas. Kalau dia punya 5 orang, tinggal 5 kali 12.000, udah jelas setiap bulan seperti itu ya. Tidak khawatir ada kecelakaan tiba-tiba harus keluar 10 juta, tiba-tiba harus keluar 15 juta gitu kan. Malah padahal kan ini murah sekali kan, 12 kali 5 orang kali 10 orang, tinggal karyawannya berapa gitu kan. Sederhana dan gampang. Untuk klaim juga gampang. Kita sudah kerjasama dengan rumah sakit seluruh Kudus ini, kita sudah kerjasama. Jadi tinggal masuk rumah sakit, tunjukkan kartunya atau tunjukkan KTP-nya, saya peserta BPJS Ketenagakerjaan akan dirawat di kelas 1 langsung sampai dengan sembuh. Ya, jadi jangan khawatir. Gratis, iya, gratis. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu seperti payung ya. Payung itu tidak akan mencegah hujan, tapi melindungi ya. Iya, melindungi kita dari basah. BPJS Ketenagakerjaan tidak akan mencegah terjadinya kecelakaan, tetapi akibat kecelakaan itu bisa kita handle bersama-sama, gitu. Ya. Oke, terima kasih Bapak Budi atas waktunya buat kita sharing-sharing di sini, mungkin memberitahu sedulur ISK di luar sana yang belum tahu tentang BPJS Ketenagakerjaan, prosedur pendaftarannya dan lain sebagainya ya. Saya Dea Oktaviana selaku presenter di sini juga meminta maaf ya Pak, karena pasti banyak kesalahan dalam perkataan maupun perbuatannya. Oke, sedulur ISK, sampai jumpa di ISK Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.